Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang menjadi sebab kemalangan dan kesulitan hidup seseorang adalah kemiskinan dan kefakiran, yang mungkin akan mendorongnya untuk mengulurkan tangannya kepada orang-orang, meminta bantuan dari mereka. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang ditimpa dengan cobaan ini, dan tidak sedikit pula yang tidak ridho dengan ketentuan Allah tersebut. Terkadang bahkan mereka juga berkata, "Aku berpuasa dan juga salat, tetapi kenapa Allah SWT tidak memberikan rezeki kepadaku dan tidak menjadikan aku orang yang kaya?" Kenyataannya, takdir Allah bagi seseorang untuk menjadikannya kaya ataupun miskin bukanlah bergantung pada puasa atau salatnya, tetapi kekayaan maupun kemiskinan merupakan semata-mata bentuk ujian yang diberikan oleh Allah SWT bagi siapapun yang Dia kehendaki. Tetapi ada beberapa hal yang jika Anda lakukan, maka Allah SWT akan memberikan balasan berupa terhalangnya rezeki. Padahal hal-hal tersebut seringkali dilakukan oleh orang-orang, bahkan tanpa mereka sadari. Ada 6 hal yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW yang jika dilakukan, maka Allah SWT akan menahan rezekinya dari kita dan memberikan hukuman berupa kefakiran. Pertama, perbuatan riba dan pekerja mendapatkan harta yang haram. Harta yang haram akan segera lenyap beserta dengan orang yang mendapatkannya. Sedangkan harta yang halal meskipun sudah tidak ada, tetapi pemiliknya akan tetap mendapatkan keberkahannya. Harta yang haram akan menghalangi rezeki dan hal-hal yang akan diberikan oleh Allah SWT. Tidak hanya itu saja, harta yang haram juga akan menghilangkan nalar dan kesehatan pemiliknya. Riba bahkan merupakan sebab utama berkurangnya rezeki. Allah SWT telah mengancam orang yang memakan harta riba akan ditimpakan kefakiran dengan segera. Allah Ta'ala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim." Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan berkelimang dosa, yang berarti bahwasanya Allah SWT akan memusnahkan harta yang didapat dari riba, baik secara keseluruhan maupun menghilangkan keberkahan harta yang dimilikinya, sehingga harta tersebut meskipun banyak tetapi tidak dapat dimanfaatkan. Harta yang didapatkan dari riba tersebut mungkin saja akan segera habis, digunakan untuk kesembuhan penyakitnya, atau penyakit keluarganya, atau musibah yang ditimpakan oleh Allah SWT kepadanya, sehingga harta itu pun pada akhirnya akan habis sebelum dapat dia nikmati. Selain itu, Allah SWT juga akan memberikan hukuman baginya di dunia dan azab baginya di akhirat. Rasulullah SAW juga menegaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda, "Ar-riba wa in kathur fa inna 'aqibatahu tasiru ila qul." Harta riba meskipun sebanyak apapun dia akan berakhir menjadi sedikit. Kedua, mengurangi timbangan dan curang dalam takaran. Hal tersebut merupakan sebab kefakiran yang paling banyak tersebar dan paling banyak dilakukan oleh orang-orang. Rasulullah SAW telah memperingatkan kaum muslimin dari hal tersebut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat kemudian bersabda, "Ya ma'asyarul muhajirin, khisalun khams idza btulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw wa lam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa jawri sultani alaihim." Wahai sekalian kalangan muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian diberikan ujian dengannya, aku berlindung kepada Allah hal tersebut akan menimpa kalian. Tidaklah perbuatan keji atau zina dilakukan secara terang-terangan di suatu kaum, kecuali wabah dan penyakit-penyakit yang belum ada pada zaman sebelum mereka akan tersebar. Tidak pula suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpa dengan kekeringan, melambungnya harga-harga, kurangnya makanan, serta kezaliman penguasa atas mereka. Allah SWT juga mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan kebinasaan. Allah Ta'ala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ketiga, perbuatan zina. Zina mungkin merupakan sebab yang sudah banyak diketahui oleh orang-orang bahwa hal tersebut menghalangi rezeki dan menyebabkan kefakiran. Zina dan kemiskinan memiliki keterikatan dalam banyak hal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Iyyaka wa zina, fa innahu yurithul faqr." Jauhilah perbuatan zina, karena hal tersebut menyebabkan kefakiran. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma juga berkata, "Ra'aitu Zaid bin Amr syaikhan kabiran, musnidan dhahrahu ila al-Ka'bati wa huwa yaqul, waihakum ya ma'syara Quraisy, iyyakum wa zina, fa innahu yurithul faqr." Aku melihat Zaid bin Amr, seorang yang sudah tua, menyandarkan punggungnya ke Ka'bah dan berkata, "Celakalah kalian, wahai orang-orang Quraisy, jauhilah perbuatan zina, karena perbuatan tersebut mendatangkan kefakiran." Dalam perbuatan zina terdapat semua keburukan yang ada, mulai dari hilangnya agama, rusaknya ketakwaan, hilangnya harga diri, serta tidak ada lagi rasa cemburu. Tidak ada seorang penzina yang memiliki ketakwaan, menepati janji, jujur dalam berbicara, setia dalam pertemanan, atau memiliki rasa cemburu terhadap pasangannya. Sebagaimana perbuatan zina juga menghancurkan masyarakat dan menimbulkan berbagai penyakit yang mematikan. Keempat, memutus persaudaraan. Memutuskan silaturahim merupakan sebab kefakiran yang dilakukan oleh banyak orang. Betapa banyak orang yang dengan mudahnya memutuskan persaudaraan pada masa kita saat ini. Sebaliknya, Rasulullah SAW menjanjikan bagi orang yang menyambung persaudaraannya akan dilapangkan rezekinya dan diberikan kebaikan yang sangat banyak. Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah persaudaraannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahl, masratun fil mal, mansa'atun fil athar." Silaturahim akan mendatangkan kasih sayang di keluarga dan kekayaan dalam harta serta panjangnya usia. Kelima, tidak menunaikan zakat. Zakat memiliki kedudukan dan urgensi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam yang 5. Jika ada orang yang berani untuk menahan zakat yang harus dikeluarkan dan tidak dia salurkan kepada yang berhak, maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk menahan rezekinya dan tidak memberikan kepadanya. Dalam kelengkapan hadis tentang kecurangan dalam timbangan dan takaran, Rasulullah SAW bersabda, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama'. Walaulal bahaim lam yumtaru, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwahum min ghairihim, fa'akhadhu ba'da ma kana fi aydihim." Tidaklah mereka menahan zakat harta yang wajib untuk mereka keluarkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menahan hujan dari langit. Jika saja bukan karena binatang-binatang ternak, maka mereka tidak akan dianugerahi dengan hujan. Tidak pula mereka menyelisihi janji yang diberikan kepada Allah dan Rasulnya, melainkan Allah SWT akan menjadikan musuh mereka berkuasa atas mereka, sehingga musuh mereka itu pun mengambil apa yang ada di tangan mereka. Perbuatan pembangkangan ini telah menyebar di kalangan umat Islam, terutama pada zaman ini. Banyak orang yang tidak membayarkan zakat harta mereka, tidak sedikit pula yang bahkan tidak mengetahui bahwa ada kewajiban zakat pada harta yang mereka miliki. Keenam, tidak mensyukuri nikmat Allah dan menyia-nyiakan pemberiannya. Allah SWT telah menjanjikan orang yang mensyukuri nikmat Allah dan menghargai pemberiannya akan ditambahkan kenikmatannya tersebut. Allah SWT berfirman, "Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Orang yang menyombongkan diri kepada orang lain atas pemberian yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya dengan harta bendanya, serta membanggakan diri dengan kecerdasannya dan menganggap bahwasanya harta yang dia miliki adalah berkat kemampuannya dan jerih payahnya, bukan atas karunia dari Allah SWT, serta tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut, berarti dia telah mengingkari anugerah dari Allah. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah
akan dia cabut nikmat yang telah diberikan kepadanya, serta Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan terhadap harta yang dia miliki. Kemaksiatan dan perbuatan dosa merupakan sebab-sebab terhalangnya rezeki secara umum. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh." Seseorang terkadang terhalang dari rezekinya dikarenakan dosa yang dia perbuat. Rezeki dan harta merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin untuk mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, sudah sepantasnya kita menjauhi hal-hal yang dilarang olehnya. Sebagaimana terdapat hal-hal yang menjadikan orang terhalang dari rezeki, ada pula beberapa hal yang mendatangkan rezeki bagi orang yang melakukannya, yang antara lain: pertama, memperbanyak istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar akan membuka pintu langit dan turunnya rezeki dari Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya bahwa Dia akan memberikan rezeki dan menambahkan kebaikan jika mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا." Maka aku berkata kepada mereka, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Semua kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah balasan bagi orang yang memohon ampun kepada Allah. Kedua, menyambung persaudaraan. Kita sudah membahas bahwa memutuskan persaudaraan merupakan sebab terhalangnya rezeki. Maka sebaliknya, bersilaturahim dan menyambung persaudaraan dengan sanak kerabat serta mengunjungi mereka akan mendatangkan rezeki. Ketiga, bersedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah. Tidak ada perniagaan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menafkahkan 1 dirham di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan mengembalikannya sebanyak 10 dirham. Allah taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, wallahu yaqbidu wa yabsut, wa ilaihi turja'un." Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Bersedekah serta memberikan harta kepada orang fakir dan yang membutuhkan akan mendatangkan rezeki dan melipat gandakan harta yang dimiliki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bersedekah juga akan mensucikan diri dari dosa-dosa dan kesalahan, serta menjadikan hati bersih untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.